99,6 di Ras FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras, ya sahabat Al-Markas, Anda kembali bersama dengan kami di sini di Radio Al-Markas, sahabat untuk semua. Bersama dengan saya Ruby Arianti yang pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama pada talk show siang, yaitu terkait dengan Sulsel Rumah Kita Dilindungi dan Sulsel Rumah Kita, Anak Dilindungi dan Bahagia. Nah, ini terkait dengan momen Hari Anak yang akan jatuh pada tanggal 23 Juli nanti. Tentu saja banyak rangkaian yang akan dihadirkan, termasuk juga salah satu kegiatan ini yang digerakkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan atau yang diinisiasi oleh LPA, yaitu Roadshow Media. Dari media ke media, LPA menyuarakan apa yang seharusnya kita dengarkan, apalagi terkait dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi saat ini. Anak-anak patut dilindungi, patut diberi kesempatan untuk berbagai hal, termasuk pendidikan mereka, hak bermain mereka, hak yang memang betul-betul yang mereka butuhkan. Nah, lantas seperti apakah saat ini Lembaga Perlindungan Anak melihat dari kacamata itu, dan seperti apakah kondisi di Sulawesi Selatan saat ini? Saya akan segera menyapa narasumber saya yang juga tidak asing bagi saya, yang juga selalu kami sapa di grup-grup WhatsApp. Ada Ibu Dr. Insinyur Fadiah Mahmud MPD, Ketua LPA Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Kak Fadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Fadiah? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Ya, Dan kabar baik. semoga kabar baik juga untuk anak-anak di Sulawesi Selatan ya. Amin. Nah, berbicara soal anak ini kita rasanya bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan anak-anak itu menjadi salah satu tolak ukur buat kita. Tapi sayang sekali, banyak kasus yang tergambar dan terlihat dengan jelas, kasus-kasus soal bully, ya, juga kasus-kasus kekerasan yang masih mewarnai kehidupan mereka. Ini rasanya jadi sedih kita, karena korbannya anak-anak dan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Kita kadang-kadang mencari siapakah dan di manakah anak-anak harus berlindung. Karena sepertinya tidak ada tempat mereka untuk berlindung. Orang-orang terdekat pun terkadang menjadi pelaku. Ya, mungkin bisa kita menggambarkan terlebih dahulu. Kak Fadiah, silakan. Ya, baik Kak Ruby dan para pendengar Ras FM dimanapun berada. Saya Fadiah Mahmud dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. LPA Sulsel itu adalah sebuah lembaga independen yang bekerja sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, bekerja untuk mendorong regulasi, mendorong kebijakan, mendorong tata kelola yang lebih berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Kalau pertanyaannya bagaimana situasinya saat ini, ya saya kira yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kapasitas anak terus bertumbuh setiap saat ya. Kapasitasnya terus bertumbuh. Kualitas yang kita panen nanti itu bergantung dari perlakuan kita hari ini. Ya. Jika kita membentuk dia dengan niat, tatanan, kualitas, intervensi, treatment yang positif, ya tentu kita akan menuai hasil yang baik, ya kan? Sebaliknya jika kita membiarkan kekerasan di sekeliling kita itu terjadi, pelanggaran terhadap hak-haknya, kesewenang-wenangan, praktek-praktek bully yang terharusnya proses pembelajaran di sekolah itu dibiarkan, itu tentu kita akan menuai badai kan. Saya kira begitu. Nah, momen tahun ini di 2024 ini memilih Provinsi Sulsel itu memilih tema Sulsel Rumah Kita. Semua anak harus dilindungi dan tentu harus dipastikan dia bahagia. Ya,
tema ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya sebenarnya anak itu harus betul-betul mendapatkan jaminan, ya. Jadi kalau perlindungan anak itu kan adalah berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepada anak agar ia dapat tumbuh, berkembang dengan sempurna tentunya, dan terhindar dari segala tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Itu kalau kita berkaca kepada pelindungan anak. Serangkaian kegiatan apa saja yang kita maksudkan, baik upaya pencegahan, upaya deteksi dini maupun upaya penanganannya. Ya, tentu itu harus dilakukan dalam rangka memastikan berikan jaminan bahwa anak ini terpenuhi dan tumbuh kembangnya itu tetap dalam keadaan baik. Ya, dan Ada pengawasan di situ. dan pengawasan. Lalu ada kata jaminan, Kak Ruby, di sana. Siapa yang harus memberikan jaminan? Nah, di dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini diamanahkan bahwa yang berkewajiban seluruh urusan hak sebenarnya kan yang punya mandat kewajiban adalah negara. Ya, kalau urusan hak. Jadi negara berhak membuat regulasinya, negara berhak membuat program intervensi kegiatannya, negara berhak mengalokasikan anggaran, dan negara juga berhak untuk membangun kesadaran untuk semua pihak. Ya, jadi harus ada jaminan. Jadi negara melakukan melindungi, menghargai, memajukan, dan memenuhi. Ya, itu mandatori kewajibannya. Tapi jika ada kata tambahan kewajiban dan tanggung jawab, maka ada 4 komponen yang terlibat. Bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, tapi juga siapa dia, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua. Ya, 4 komponen inilah yang mendapat mandatori untuk melakukan yang diberikan mandat untuk berkewajiban dan juga bertanggung jawab. Untuk melakukan upaya-upaya pelindungan. Namun fakta tadi Kak Ruby menyebutkan bahwa 4 komponen ini juga menjadi pelaku saat ini kan. Betul. Semua adalah orang-orang yang ada di dekatnya kita. Orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang notabene menjadi pelaku. Apakah itu kekerasan, praktik bully, pelecehan seksual, anak berhadapan hukum. Jadi ada 15 item di anak yang berhadapan, yang masuk golongan anak yang membutuhkan pelindungan khusus itu dalam Undang-Undang Pelindungan Anak. Justru fakta menunjukkan bahwa pelaku justru tidak jauh dari 4 komponen yang tadi yang diberikan mandat ini. Jadi memang ada istilahnya apa ya? Ada potensi baik dan juga berpotensi untuk melakukan yang menjadi pelakunya, gitu. Jadi ini tantangan besarnya kita sebenarnya, yang harus kita hadapi saat ini karena di beberapa kabupaten kota, kok itu dilakukan oleh guru mengaji misalnya, kok itu dilakukan oleh ayah tiri misalnya, itu kasus-kasusnya. Dan ada saat ini Kak Ruby yang sedang kami tangani dari luar ya, teman-teman merujuknya ke kami dari luar, dari Jawa, Jawa Timur, justru kasusnya itu juga adalah perceraian orang tuanya dan hak asuh tidak selesai. Karena satu pihak menganggap bahwa ternyata keputusan pengasuhan ada di istri, tetapi ternyata istri juga tidak maksimal di dalam pengasuhannya, maka si suami lagi menggugat putusan itu. Nah, kebetulan perempuannya orang sini, orang Sulawesi Selatan ya. Kasus yang lain, 1 minggu ini kami menerima rujukan kasus itu 3 Kak Ruby. Dari luar. Nah, biasanya teman-teman LPA di Jawa itu jika salah satunya atau
pihak-pihak yang lainnya terikat, misalnya Mhm. ada di Sulawesi Selatan, Iya. pasti mengontaknya ke kami. Mhm. Dan kami saat ini sedang berkomunikasi dengan provinsi Iya. supaya itu bisa ada koordinasi yang kami Koordinasi. lakukan untuk mekanisme penanganannya. Kasus yang lain ada trafficking juga, Mhm. ada trafficking. Ada juga justru KDRT. Mmm. Nah, KDRT itu kan pelakunya jelas ya, Iya. dilakukan oleh ayah dan justru korbannya bukan hanya ke anaknya tapi juga kepada istrinya. Istrinya. Jadi ini situasi-situasi yang terjadi saat ini. Mhm. Dan itulah yang menjadi dasar sehingga tema Hari Anak Nasional tahun ini Mhm. mmm, memilih tema Sulawesi Selatan Rumah Kita. Iya. Kita berharap bahwa Sulawesi Selatan ini menjadi rumah semua anak Iya. dan harus dipastikan bahwa tidak ada satupun anak yang terabaikan Mhm. dari pelindungan dan juga dipastikan hidupnya bahagia. Bahagia. Kenapa tema itu Iya. ya yang mungkin penting untuk kita bisa mendiskusikannya. Eh, Sepertiga jumlah penduduknya Sulsel kan Mhm. anak. Anak, betul. Bahkan di kita di Sulsel lebih dari 30 hampir 39% begitu. Mhm. Usianya 18 tahun ke bawah ya. Mhm. Eh, Jika sepertiga jumlah penduduk kita adalah anak, maka wajar bila Mhm. tatanan pembangunan ini itu harus dipastikan juga berpihak kepada dia, Iya, berpihak kepada anak. Iya. sebagaimana prinsipnya kan, Mhm. bahwa apapun yang dilakukan yang terbaik untuk anak menjadi pertimbangan utama. Mhm. Ini prinsip, Iya. ini prinsip di dalam pelindungan anak. Prinsip yang kedua itu adalah dimanapun anak eh, tidak untuk dibeda-bedakan, Mhm. 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 laki-laki perempuan, apakah dia di pelosok, di Iya. desa, kota, disabilitas, Mhm. ya, dengan beragam jenisnya, Iya. itu harus dipastikan kita tidak tidak untuk membeda-bedakan. Karena itu Tetap prinsipnya. sama Harus mendapatkan perlakuan, dan harus hak yang mendapatkan sama. penanganan, dan harus mendapatkan hak yang Yang sama. sama. Mmm. Ya, kira-kira gitu. Iya, saya sedikit tarik nafas sebenarnya, Kak Fadia. Kalau kita berbicara dengan berbagai, apa ya, berbagai hal yang terjadi terkait dengan anak di depan kita, begitu banyak hal-hal yang memang tidak bisa kita menutup mata, karena kita melihat bahwa ada faktanya dan itu memang terjadi. Ini PR buat semua orang. PR buat bukan hanya, apa ya, bukan hanya negara punya PR ini. Kita juga yang ada di lingkungan kita sendiri, itu kita punya, PR. Karena terkadang kepekaan itu tidak muncul. Nah, ini bisa menjadi satu cerita ataupun menjadi satu tanda tanya, kepekaan itu sebenarnya ada atau tidak. Ketika ada kasus yang terjadi, itu biasanya dibungkamkan. Dalam hal ini lingkungannya kita sendiri itu tidak speak up atau ada rasa ketakutan. Nah, perlu dilakukan, apa ya, kerja sama mungkin, Kak Fadia, ini agar kiranya masyarakat ini punya apa ya, rasa ingin untuk membuka apa yang terjadi di sekitarnya, itu pun juga tidak merasa takut, tidak merasa was-was bahwa ada loh ruang. Kota Makassar kan kita tahu bahwa mereka punya shelter, tapi ini tidak terlalu tergaungkan sebenarnya. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya itu kerja-kerja dari shelter, apa sebenarnya yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu tadi tidak adanya muncul kepekaan sebenarnya. Padahal anak itu punya hak yang harus kita penuhi. Ada hak pendidikan mereka, ada hak mereka bermain, tetapi ini kadang diabaikan. Apa yang sebenarnya, kalau kita, melihat bahwa dunia anak sebenarnya tidak baik-baik saja menurut saya. Iya, bahkan 2 minggu lalu Kak Mhm. Ruby, saya diminta bertemu dengan pendamping fasilitator sebenarnya, Mhm. fasilitator kepala sekolah guru di Sulawesi Selatan. Mhm. Mmm, Ternyata ada data menunjukkan bahwa eee, pendidikan juga darurat kekerasan. Darurat kekerasan, oke. Ya, meskipun ada
peraturan menteri saat ini yang mengamanahkan kepada seluruh satuan pendidikan untuk membentuk satuan tugas untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Iya. Ya, praktek bully. Ada banyak sekali program-program intervensi baik dari pemerintah maupun lembaga mitra yang digagas itu dalam rangka bagaimana caranya agar praktek bully ini bisa diakhiri. Iya. Tapi ternyata fakta juga menunjukkan ini masih berjalan di beberapa sekolah ya. Ada kasus yang sedang kami tangani juga secara ad hoc ya, melibatkan beberapa lembaga juga. Ada satu sekolah cukup apa ini nih, cukup terkenal di kota Makassar, dan ternyata ada praktek bully di sana, Lingkungannya. di lingkungan, dan kami harus terlibat untuk proses penanganannya karena itu mereka laporkan di kepolisian dan itu sedang proses. Berhadapan dengan hukum saat ini. Sedikit saya potong Kak Dia soal darurat kekerasan. Berarti kita butuh mitigasi dong. Ya, bukan hanya sekedar mitigasi. Jadi di sistem perlindungan anak itu kan sekarang memang memperlebar area pencegahan. Kak Ruby. Jadi ada 3 komponen di sistem itu. Bagaimana mengedepankan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan. Jadi lingkaran penanganan itu sedikit diperkecil. Jadi bukan lagi menjadi indikator berapa jumlah anak yang tertangani sekarang. Tetapi yang harus menjadi pertanyaannya sekarang adalah berapa aktor-aktor yang terlibat di dalam upaya-upaya pencegahan. Karena di pencegahan ini kan relatif lebih murah. Berpotensi banyak aktor yang bisa terlibat. Ya kan? Kelompok-kelompok masyarakat itu berpeluang besar untuk bisa terlibat. Majelis Taklim, Karang Taruna, organisasi pemuda, OSIS, Pramuka, itu semua berpotensi untuk bisa terlibat dalam upaya-upaya pencegahan. Bisa melakukan edukasi, kampanye dengan beberapa beragam metodologi gitu yang mereka bisa lakukan. Kalau di penanganan kan hanya pihak tertentu yang bisa terlibat kan? Polisian aja, dokter saja, psikolog saja. Kalau di penanganan, dan itu relatif tertangani, dan karena itu ada situasi luka secara psikologis di anak, jadi memang membutuhkan proses untuk pemulihannya, dan hanya orang-orang profesional yang bisa terlibat sana, jadi terbatas orangnya. Nah, kalau di pencegahan berpotensi sekali untuk terlibat banyak pihak gitu. Nah, soal kepekaan, saya juga di riset saya kemarin di studi itu, di studi saya, memang David Putnam itu menyebutkan ada istilah modal sosial, ya. Setiap wilayah di komunitas itu ada modal sosial yang terbangun. Biasanya kan dari antar tetangga yang tadinya tidak kenalan, ternyata tidak tetanggaan, dekat, sama-sama ke masjid, sama-sama ke tempat ibadah, sama-sama dalam acara-acara yang ada di komunitas begitu. Lalu kemudian kita merasa ada dekat, kita percaya dia. Nah, ternyata di David Putnam itu dia menyebutkan ada 3 aspek kan kalau di modal sosial itu harus ada. Harus ada trust, percayaan. Harus terbangun jaringan. Karena kepercayaan biasanya terbangun bagus kalau hubungan kita bagus. Jadi jaringannya. Dan harus ada norma, Kak Ruby. Ada norma. Nah, ini menurut saya seandainya, Kak Ruby, modal sosial ini berfungsi bagus, seandainya ya. Kekerasan, ketika ada insiden kekerasan, kan hanya orang-orang yang bagus antenenya yang berbicara, melaporkan begitu. Seandainya modal sosial ini berfungsi bagus, siapapun yang menjadi pelaku kekerasan, misalnya kita tahu kan selama ini kita tahu bahwa oh dia itu pelaku kekerasan. Tadi malam itu dia pukul anaknya. Tapi kan bunyi motornya kita tahu, kenal, tapi kan lewat aja. Tidak pernah ada hambatan di dia gitu. Kita tahu aja bahwa tetangganya ini yang melakukan pelecehan seksual.
Tapi kan lewat-lewat Ji. Tidak ada sama sekali sanksi sosial Sanksi yang sosial, ya. diberikan kepada dia gitu. Seandainya modal sosial menurut Putnam ini berfungsi bagus, Iya. ketika ada sanksi sosial, ketika ada katakanlah misalnya kekerasan anak itu masuk kategori pelanggaran norma misalnya dalam Iya. satu komunitas itu. Dan secara sosial membuat aturan bahwa yang melakukan itu katakanlah misalnya jangan ajak dia bicara. Ya, diamkan saja. Diamkan dia. Atau maksudnya buat dia terkucil. Ya kan? Itu Betul. sanksi sosial kan kayak Iya, iya. gitu. Kalau dia ada keramaian atau apa, jangki ada yang datang. Pokoknya acukan kini bapak. Iya. Acukan kini pelaku. Dia pernah pukul anaknya. Seandainya modal sosial itu berfungsi dengan baik, Iya. menurut David Putnam, maka gejala-gejala sosial itu pasti akan mudah kita kendalikan. Iya. Ya, buktinya ya. Betul. Karena kan problem semua ada di komunitas kan ya. Ya. Ada di RT RW, ada di lorong kalau itu di Makassar. Ya. Ada di beberapa daerah-daerah terpencil misalnya. Contoh misalnya perkawinan anak Kak Ruby. Betul. Syukur sekarang Sulsel ini kan ada penurunan angka ya. Ya. Yang tadinya tahun lalu 8, sekarang alhamdulillah kira sekarang 7,48 sekarang. Jadi ada penurunan Ada sekian penurunan. persen. Meskipun sebenarnya kita masih di atas nasional lah. Ya. Nasional itu 6,92%. Tapi ada kemajuan berkat kolaborasi yang kita bangun secara bersama-sama ya. Contoh saja itu. Kalau ada orang tua yang mau menikahkan anaknya, lalu kemudian kita musuhi orang tua ini, ya pasti. kan? Iya. Kita Dicuekin tidak akan datang ke acara itu gitu. Dicuekin misalnya kayak seperti gitu. Itu kan sebenarnya modal sosial. Iya. Maksud saya mempelajari kembali teorinya David Putnam itu ada benarnya juga ya. Kenapa tidak misalnya kita coba kalau ada yang menjadi pelaku kekerasan atau pelaku bully misalnya, kita buat dia tersisih di sosial itu, tersingkir di sosial itu, menjadi minoritas dia di komunitas, dan dia merasa kemudian dia menyadari dirinya bahwa salah kak ini, kenapa dicueki kak ini, kenapa tidak ada yang sapa-sapa ke ini, ya kan? Karena kita tahu misalnya dia menjadi pelaku. Sekiranya mungkin kita bisa menguji coba itu kira-kira ya. Secara sosial, jadi ada sanksi sosial yang diberikan kepada itu. Karena kan semua kasus ini larinya ke kepolisian, Pipa yang memberikan hukuman. Sama sekali nggak ada. Nah, sekali kalau kita berani speak up tadi ya, perempuan melapor, anak-anak. Nah, makanya sekarang ada istilahnya itu anak sebagai agen perubahan. Perubahan. Anak sebagai pelopor dan pelapor. Jadi diminta mempelopori bahwa pelanggaran terhadap hak anak, mereka juga harus mengambil barisan di garis terdepan. Untuk menghalau teman-temannya supaya teman-temannya tidak menjadi korban ataupun pelaku. Nah, kalaupun ada yang indikasi menjadi korban, maka dia juga segera mencari sistem-sistem penanganan untuk segera mereka laporkan. Jadi anak sebagai agen pelapor dan pelopor. Kira-kira gitu. Makassar sebenarnya banyak sekali melakukan sistem ataupun melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk merangkul bagaimana ruang-ruang yang tadinya tertutup itu bisa terbuka. Dalam hal ini ruang komunikasi. Ya, tadi seperti ada sel keluarga, terus ada agen perubahan yang di sana itu adalah anak-anak muda yang memang masih usia-usianya itu usia-usia muda, memang cocok jadi agen pelapor. Nah, ini memang yang ruang-ruang yang sudah dibuka oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk melihat begitu banyak sebenarnya kesempatan dan juga hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, di momen Hari Anak ini seperti apa serba-serbi yang harus dilakukan? Pasti akan ada perayaan-perayaan atau momen-momen yang akan dilakukan oleh teman-teman dari LPA dan tentu akan berkolaborasi ininya. Ya, lumayan kita menyebutnya mengapresiasi sebenarnya karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu lebih awal bergerak. Ya, biasanya kan kita bergerak di dalam rangkaian 23 Juli kan puncaknya nanti 23 Juli
Hari Anak Nasional. Biasanya hanya momen-momen jelang-jelang itu biasanya kita bergerak gitu. Tetapi pemerintah provinsi menurut saya ini apresiasi yang sangat tinggi sekali karena lebih awal melakukan rangkaian kegiatan. Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Karubi bekerja sama dengan PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh stakeholder termasuk teman-teman media, kami sendiri dari organisasi non pemerintah, akademisi juga. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan itu Karubi bukan hanya seminar, tetapi kemarin ada hal yang menarik menurut saya. Dia juga melakukan event-event acara itu di ruang-ruang publik. Lebih terbuka, misalnya mereka roadshow ke mall, ya, ada rangkaian edukasi kampanye juga mereka lakukan di sana. Dan kemarin itu menarik karena ada seminar tentang temanya kanker anak, ya, dan apa istilahnya? Bagaimana orang tua mendeteksi dini anak-anaknya supaya dia terbebas dari kanker stadium lanjut, karena itu sudah serius penanganannya. Jadi pelibatan. Jadi upaya-upaya dini pencegahan sebenarnya penting untuk kita lakukan Karubi. Jadi tema Sulsel rumah kita dan semua anak dipastikan terlindungi itu dilindungi dari anak tidak sekolah, dilindungi dari anak terindikasi berbagai penyakit-penyakit serius begitu. Lalu kemudian karena kan ada 31 hak anak Kak di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada kurang lebih 31 hak anak, dan untuk termasuk hak-hak dasarnya itu kayak misalnya anak harus dipastikan memiliki akte kelahiran, ya, standar kesehatannya layak, ya. Makanya kenapa ada ruang-ruang layanan kayak misalnya di puskesmas, di rumah sakit, itu pasti ada indikator kinerja pelayanannya itu dilihat dari apakah tersedia ruang laktasi, adakah ruang bermain, itu standar-standar yang harus disiapkan oleh unit layanan. Karena katakan misalnya ketika pengurusan akte kelahiran ataupun ketika ada orang tua memeriksakan anaknya, tapi di layanan itu tetap anak itu dipastikan happy, dia aman dan juga nyaman. Makanya harus ada ruang-ruang bermain yang disediakan oleh mereka gitu. Nah sayang sekali kalau kita jalan-jalan itu biasanya kan tertulis ruang bermain, tapi lo kok alat-alat bermainnya kelihatannya kosong gitu. Nah itu juga kadang-kadang apakah ini hanya pemenuhan administratif checklist, oh yo ada nih, tapi apakah berfungsi apa enggak itu urusan berikutnya ya. Nah ini juga kalau kita jalan di beberapa kabupaten ya, 2 minggu lalu saya jalan ke daerah, dan juga ada beberapa kantor-kantor pemerintahan itu sudah mulai ada begitu, tapi sayang ya karena alat-alat bermainnya, alasannya karena kucing juga biasanya juga lalu lalang, katanya kayak gitu, untuk menjamin bahwa ini tetap terjamin bersih dan higienis kayak begitu. Iya, selain perayaan kemarin sempat melakukan seminar ya, ada seminar yang saya tahu itu. Terus rangkaian apa lagi nih? Akan ada kolaborasi apa yang akan dibangun LPA bersama pihak pemerintah provinsi untuk momen Hari Anak ini? Hampir semua kegiatan yang dilakukan kan sebenarnya kolaborasi Karubi. Kayak misalnya kami saat ini LPA Sulsel roadshow ke Medan, tentu kolaborasi kita dengan teman-teman media. Kami mempercayai bahwa teman-teman media jika mengambil bagian secara optimal, menurut saya juga menjadi apa istilahnya, ajang komunikasi yang sangat efektif ya, untuk membangun opini, untuk membangun kesadaran publik. Karena radio menurut saya masih sangat diminati dan sekarang dengan sistem sistem informasi teknologi yang saat ini semakin terbuka dan modern, ya menurut saya dengan cara
seperti online mereka bisa mendengarkan begitu. Mhm. Jadi menurut saya radio, teman-teman media juga menjadi aktor yang potensial sekali untuk bisa mengambil bagian secara strategis Mhm. dalam upaya-upaya pemenuhan hak hak anak Iya, kayak gitu. itu menjadi bentuk satu kolaborasi yang Ya. terus akan dibangun. Nah, kalau LPA sendiri nih Kak Fadia, punya data tidak soal kasus-kasus yang ada di tahun ini ya? Mungkin belum merekap ya di tahun 2024, masih ada Mhm. tahun 2023. Kalau kita lihat kasus yang paling menonjol sebenarnya di kasus anak ini, terkhusus untuk anak-anak, apakah kasus bullying ya, atau juga kasus kekerasan, terkhusus untuk pelecehan juga, dan kita tidak boleh abaikan juga teman-teman dari anak-anak disabilitas yang juga mereka itu terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Contoh kasus yang terjadi di salah satu sekolah kalau tidak salah. Baru-baru ini yang juga sempat heboh ya di sekolah SMP 4 kalau tidak salah atau SMP 14 itu yang di mana pihak sekolah malah kepala sekolah lagi ini juga melakukan apa ya, sedikit memberikan apa ya, sampai-sampai banyak netizen yang eee, apa ya, men-judge bahwa tidak ramah lah, terus Kadis Pendidikan juga ikut turun turun tangan untuk menangani kasus ini karena, seorang anak disabilitas yang mendapat perlakuan yang sebenarnya tidak harus mendapatkan, tapi ternyata didapatkan dan juga secara ini ya, secara apa ya, secara pelecehan itu secara pelecehan verbal. Ya, itu pelecehan verbal itu kan banyak orang tidak tahu seperti apa sih sebenarnya itu pelecehan verbal. Nah, ini perlu menjadi satu gambaran dan juga menjadi salah satu catatan juga di momen Hari Anak ini mungkin Ibu, Kak Fadia. Ya, Ya. jika mengacu pada prinsip pembangunan inklusif Mhm. sebenarnya sejalan dengan prinsip pelindungan anak Betul, ya. yang non diskriminasi Mhm. begitu ya, bahwa kalau pembangunan inklusif itu kan adalah bagaimana membangun sistem Mhm. dan menghilangkan hambatannya Iya. ya. Jadi Mhm. termasuk saudara-saudara anak-anak kita Mhm. yang disabilitas. Ya. Bahayanya jika sekolah itu menerima peserta didik disabilitas tetapi gurunya tidak terlatih Iya. ya. Karena setiap sekolah inklusif itu, Mhm. sekolah inklusi itu adalah harus ada guru pembimbing khusus, Mhm. GPK Iya. namanya ya, dan saya kira dia harus memiliki perspektif, Mhm. dia harus bagaimana cara menghadapi anak-anak kita yang disabilitas. Mhm. Mhm. Apalagi jika anak-anak kita yang disabilitas ini menjadi korban, Iya. ya. Pendampingannya penting untuk diberikan, Betul. dilakukan, eee, termasuk sebenarnya, apa ini, pelabelan, stereotip Mhm. ya, Sudah yang negatif mhm. terhadap dia. Itu kan sangat melanggar Mhm. hak Mhm. hak anak, Iya, sangat iya. melanggar hak hak anak. Nah, kalau ditanya soal data, Iya. kecenderungan sebenarnya Kak Ruby, Iya. kalau di kekerasan di satuan pendidikan, itu ada asesmennya Kemendikbud Ristek ya, Hashtag ya. itu dalam rangka mengeluarkan regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, Mhm. itu memang disebutkan bahwa sekitar 34,51%, 1 dari 3 peserta didik Iya. itu berpotensi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Mmm. Dan 26,9% Iya. atau 1 dari 4 peserta didik, tidak disebutkan laki-laki dan perempuan, Iya. itu berpotensi menerima hukuman fisik selama proses pembelajaran. Iya. Jadi saya selalu menyebutkan sebenarnya bahwa kalau cerita pengasuhan, insiden kekerasan, pelanggaran hak anak, itu terjadi sebenarnya pada saat proses pengasuhan. Mmm. Jadi bolehlah kita menyebutkan bahwa terjadi malpraktek pengasuhan juga. Iya. Kenapa usia anak tidak diperkenankan untuk menikah Mhm. di usia anak begitu?
karena secara kematangan sebagai orang tua, bagaimana pola pengasuhan, Ya. parenting skill yang Ya. dimiliki, Secara emosional juga. itu penting dibekali dulu Ya. sebelum dia menikah gitu. Jadi kita sebenarnya Kak Ruby tidak melarang anak-anak menikah, tetapi diminta ditunda sampai usianya matang kan. Kalau undang-undang perkawinan yang satu pasal yang di amandemen itu, laki-laki dan perempuan sekarang usianya 19 tahun Ya. diizinkan menikah kan. Betul. Mengapa 19 tahun? Ada banyak pertimbangannya. Ya. Urusan hak-haknya kan selesai di 18 tahun ke bawah, Ya. gitu ya. Harapannya kita. Dia juga selesai 12 tahun wajar 12 tahun Wajib belajar. juga selesai. Itu selesai. Lalu kemudian ada bekal dia untuk bisa belajar menjadi orang tua. Ya, kita saja yang orang dewasa menikah itu belum tentu matang juga di dalam pengasuhan. Apalagi itu kalau anak 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota kita kan. Ya. Meskipun angka kita turun, tetapi fakta data-data masih ada, Ya. masih terjadi karena itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa mari mempersiapkan anak-anak kita sampai kemudian dia matang untuk masuk rumah tangga, karena urusan rumah tangga bukan hanya urusan seks saja, ya, tapi ada banyak sekali tuntutan-tuntutan bagaimana menghadapi pasangan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kelak nanti begitu punya anak-anak begitu, itu banyak sekali pembelajaran dan saya kira katanya sekolah sepanjang hidup ya, itu adalah rumah tangga. Ya. Nah kalau soal data, datanya pasti ada. Tetapi kalau kami dari Lembaga Pelindungan Anak, satu saja peristiwa itu bencana kan? Ya, betul. Ya kan ya? Betul. Menjadi bencana dan ini juga menjadi apa ya? Mencuri perhatian kita akan terfokus ke sana. Satu kasus saja yang diangkat oleh teman-teman media misalnya, ya, pelecehan seksual. Bayangkan kalau dia perempuan usia 12 tahun katakanlah misalnya, atau di bawah dari itu, kan ada banyak juga kasus-kasus korban SD kan, 9-10 tahun misalnya. Mari membayangkan beban hidupnya ketika itu tidak ada pemulihan total ya, karena pemulihan secara psikologis itu penting bagi korban kekerasan seksual. Nah, memperbaiki lalu kemudian memulihkan, memastikan tidak ada luka dalam dirinya untuk menjalani kehidupannya kembali seperti semula, itu kan harapan kita gitu Kak Ruby. Jadi praktek-praktek bully yang ada di sekolah tadi berdasarkan data ini, angka perkawinan anak yang sekarang Sulsel masih dia berada di 7,48. Menurut saya ini fakta masih ada, masih terjadi, maka keberhasilan yang kita raih secara kolaborasi Kak Ruby, seluruh pihak berkolaborasi, bukan hanya pemerintah, perguruan tinggi, tapi juga termasuk dunia usaha mengambil bagian, media, kelompok anak sendiri juga mengambil bagian. Masih penting untuk kita tingkatkan kualitas kolaborasi kita, kira-kira begitu ya, agar betul-betul tema Sulsel menjadi rumah kita itu kita dalam artian yang 4 komponen tadi, termasuk anak tentunya, dan harus dipastikan bahwa tumbuh kembangnya anak itu terpenuhi, jaminannya terpenuhi dengan baik. Kita bertanggung jawab untuk melakukan itu, dan yang paling paripurna kan di tema itu bagaimana memastikan anak itu bahagia. Kalau kata Ustazah siapa itu mengatakan kan, katanya kalau orang tuanya bahagia maka anak lipat 2-3 kali bahagia. Gitu ya. Jadi mari menebar kebahagiaan supaya anak-anak kita juga
bisa menikmati kebahagiaan Kebahagiaan. di rumah, di Mhm. sekolah. Di sekolah kenapa ada metodologi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan? Mhm. Itu Mhm. dilatihkan biasanya kepada guru-guru, Ya. itu dalam rangka memastikan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan itu dipastikan aman, nyaman, dan menyenangkan selama Menyenangkan. proses pembelajaran. Jadi tidak ada penghukuman Mhm. di Mhm. sana. Jadi anak-anak nyaman gitu ya? Nyaman dan menyenangkan. Begitu juga di rumah Kak Mhm. Ruby kan, di Mhm. rumah, di tempat ibadah, Mhm. kan selalu paradigmanya gitu. Di rumah, ruang lingkupnya di rumah, Ya, sekolah, di sekolah, tempat tempat ibadah. ibadah, Ya, di tempat bermain di main. area publik lainnya, Mhm. semua harus dipastikan kalau dia menjadi sulsel rumah kita, maka pastikanlah ruang-ruang ini aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Gitu. Apa sebenarnya menjadi PR besar buat pemerintah dalam hal ini ya untuk tidak usahlah jauh-jauh dulu, mungkin mungkin untuk lingkup Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Kalau, dari kacamata dari Lembaga Perlindungan Anak melihat bahwa Kota Makassar juga tidak jauh-jauh dengan masih adanya kekerasan. Masih ada kekerasan baik itu seksual maupun kekerasan fisik ya, ataupun juga hal lainnya. Termasuk juga dengan anak dengan kasus hukum atau dengan berbadan hukum. Nah ini, apa ya, kalau kita lihat perlu memang kolaborasi. Nah, kolaborasi yang selalu dibangun oleh, LPA bersama dengan dinas terkait ya, dalam hal ini juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Daldu KB untuk provinsi, maupun juga dengan, apa, warga-warga ya, shelter warga, RT RW, ini selalu digaungkan. Tapi kita kadang-kadang kecolongan. Kadang-kadang kita tertutupi dengan, ternyata ada kasus ini, gitu. Ini baru terkuak ketika kasus itu pun juga sudah mulai di-blow up. Dan ada juga hal yang sebenarnya patut kita tetap memberikan pembelajaran bagi teman-teman media juga. Ketika mereka menulis, ketika mereka memberitakan, itu masih ada, hal-hal yang dalam hal ini pelanggaran kode etik juga. Ini, sama-sama kita memberikan penyadaran juga karena, kami pun ya tidak luput dari kesalahan itu. Baik itu dalam penulisan, pengambilan gambar, yang di mana pengambilan gambar itu tidak boleh diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Tetapi apalagi kalau dia korban, atau dia pelaku, menyebut nama, alamat, dan itu akan menjadi jejak rekam mereka pada masanya nanti gitu. Ini PR besar juga. Silakan Kak Fathia. Ya, terima kasih teman-teman media yang terus merefleksikan diri dalam bekerjanya begitu Iya. ya. Jadi kita ini memang belajar sambil bekerja begitu. Iya. Ada hal yang perlu kita benahi, kita bereskan lagi. Ada perspektif yang masih lemah. Teman-teman punya kesadaran untuk kemudian buat panduannya. Iya. Lalu kemudian bagaimana mempersiapkan teman-teman jurnalis yang lebih memiliki perspektif dan kode etiknya bisa dipegang teguh gitu. Iya. Terima kasih teman-teman media. Nah, PR besar kita kan sebenarnya di sekeliling kita aja ini Kak Ruby ya. Betul. Kalau tadi kita kembali ke 4 komponen tadi Komponen, ya, iya. orang tua, keluarga, Keluarga. masyarakat, dan juga pemerintah. Kalau secara regulasi kan menurut saya undang-undangnya ada, Ada, peraturan betul. daerahnya ada, Mhm. bahkan sudah ada beberapa desa yang membuat peraturan desa kan, Iya, betul. peraturan desa pencegahan perkawinan anak Anak ya. misalnya, bagaimana layanan juga itu didekatkan, itu sudah banyak sekali praktek-praktek baiknya. Iya. Menurut saya tantangan besar kita adalah kita tidak mau belajar dengan hal-hal yang sudah berhasil gitu ya. Itu yang dimaksud kita belajar kalau pergi ke studi banding di Jawa. Jawa. Naik Di luar dari Sulawesi Selatan. pergi orang naik pesawat, padahal kan tetangga desa kita sudah punya praktek menarik dan itu berhasil. Kenapa enggak berkunjung ke situ? Jadi menurut saya adalah yang pertama bagaimana kami selalu menyebutnya knowledge management Kak Ruby. Bagaimana belajar dari pengalaman. Iya, iya. Ya, jadi ada desa, tetangga-tetangga desa kita sudah melakukan upaya baik. Iya. Sedikit kalau Kak Ruby tadi menyebutnya
kepekaan, Mhm. ya mari juga sedikit lebih responsif untuk Iya. melihat, "Ih, ada tahu di sebelah sudah dia buat, Mhm. kenapa tidak mau belajar di tetangga, kan lebih Iya murah." iya, betul. Lebih murah, Tidak jadi jauh-jauh tidak lagi ya. jauh-jauh. Jadi Heeh. ada banyak sekali praktek-praktek baik, ada banyak sekali upaya-upaya kreatif Mhm. yang sudah dilakukan di beberapa tempat Iya. gitu. Dan ini juga sebenarnya refleksi catatan kita, PR kita Mhm. bagi pemerintah bahwa ini penting untuk mereka dokumentasikan gitu kan. Mhm mhm mhm. Jadi ada praktek baik yang selama ini dilakukan oleh teman-teman media Media. perlu didokumentasikan, Betul. teman-teman NGO perlu didokumentasikan, Mhm. teman-teman pemerintah desa Mhm. itu penting. Supaya yang ada ini bisa kita pelajari Iya. untuk menginspirasi untuk hal-hal yang lebih banyak Banyak ya. orang yang melakukan. Mhm. Menurut saya itu tantangan PR kita PR. yang ke depan. Mhm. PR besar yang kedua ini kan kita tahu para pelaku di sekeliling tak jadi Iya, Kak Ruby. betul betul. Ya Tapi kita kita tidak mampu melakukan apa-apa gitu ya. iya. Kita tahu bahwa bapaknya itu bapak tirinya Jin yang menjadi pelakunya gitu. Mhm. Tapi selalu kita mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk memproses. Mhm. Tapi mari kita melihat situasinya saat ini. Mhm. Ada kasus yang berhadapan dengan hukum tapi lamanya Berproses ya. prosesnya. Mhm. Belum ditahan, pelakunya belum diapa-apain gitu, kayak Mhm. gitu. Jadi menurut saya modal sosial tadi menurut saya penting untuk kita aktifkan. Predatornya masih ada di luar. Ya kan ya? Iya, betul betul. Jadi mari membuat norma, Mhm. norma jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, Iya. maka ada norma sosial juga yang harus kita sepakati gitu. Mhm. Yang ini ada satu menarik dulu waktu saya bekerja di pendidikan, Iya. literasi yang kita bangun gitu. Dan kita sempat belajar di Solo, ada satu daerah di Solo itu, Kak Ruby, Iya. jam 8 malam itu sudah tidak ada TV yang nyala. Menyala. Jadi anak-anak itu dipastikan dia belajar membaca Mhm. dan itu didampingi oleh orang tuanya. Tidak ada anak-anak yang berkeliaran Iya. di jam pukul 8 malam gitu. Jadi bada isa gitu. Mhm. Tidak ada dipastikan anak-anak. Nah, minggu lalu saya jalan ke kelurahan apa ini di Kota Makassar, Iya. bertemu dengan para ibu-ibu di Kelurahan Panampu kalau nggak salah. Iya. Saya bertemu dengan kurang lebih berapa 80-an ibu-ibu Ibu-ibu, ya. di kelurahan itu. Saya tanya, "Jam-jam berapa biasanya anak-anak tak kembali ke rumah tak kalau Mhm. malam?" Gitu. Deh, ada yang sampai jam 10 malam, ada yang sampai jam 11 malam. Mhm. Jadi memang pintunya itu terbuka-buka, lalu lalang anak-anak Keluar masuk keluar gitu ya. tuh. Jadi harus ada aturan main mungkin ya. Mhm. Mungkin boleh kita menguji coba di satu komunitas tertentu Iya. misalnya, disepakati bersama oleh tokoh masyarakatnya di sana, tokoh Mhm. adatnya, orang yang berpengaruh di Iya, situ buat betul. buat buat aturan secara Bersama. informal. Itu kan dimaksud norma, kan Iya, norma betul. itu karena ada aturan informal lalu kemudian diformalkan kan. Mhm. Jadi mungkin buat aturan informal dulu, kesepakatannya, oh anak kalau sudah maghrib kita pastikan ada semua di rumah tak, Mhm mhm. jangan ada lalu lalang dan segala macam. Baik itu laki-laki dan perempuan. Perempuan. Kan boleh laki-laki dan perempuan. Diuji coba dulu, Mhm mhm. dipastikan dia sudah ada di kita, Iya. di orang tua gitu ya. Sudah ada di orang tuanya, tidak lagi karena tiba-tiba, "Wih, didapat ki anaknya di sana." Mhm. Oh, sama kini, kayak gitu kan ya. Mhm. Jadi maksud saya mari dulu masing-masing mengambil tanggung jawab peran gitu yang lebih konkret. Iya. Nah, jika modal sosial ini mungkin kita akan uji coba diaktifkan, Mhm. mudah-mudahan saja itu bisa berkontribusi Mhm. Kak Ruby, karena kalau semua urusan ini kan hampir semua kan yang punya tingkat keseriusan itu kan kita di tingkat kota, kabupaten, di Iya. provinsi gitu. Sementara kasus-kasus ini berseliweran di mana? Mana-mana. Di lorong, di RT Betul. RW, Iya. di desa, kelurahan gitu. Nah, kenapa komunitas ini yang kita coba Mhm. aktifkan? Aktifkan. Kira-kira ya yang saya bayangkan seperti gitu supaya kasus-kasus ini mampu kita bisa lihat Mhm. ya. Karena tantangan yang diserahi tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab, tapi justru itu juga kan menjadi pelakunya. Jadi Mhm. mari mencoba bekerja di wilayah itu juga. Iya iya. Kalau kira-kira gitu, masyarakat, orang tua. Mhm. Jadi saya sebenarnya belajar di Wajo. Iya. Wajo kan data 2022 itu Iya.
angka perkawinan anaknya tertinggi di seluruh kabupaten kota di Kota, Sulsel. iya betul. Tetapi karena pemerintah kabupatennya bekerja secara apa ini istilahnya, sampai jajaran yang terbawah, yang terkecil, Iya. RT RW, desa, lurah, semua bekerja. Sekolah setiap hari Senin ada di upacara itu di sambutannya kepala sekolah itu dia selipkan dua kalimat, 3 kalimat tentang seruan resikonya ketika pencegahan perkawinan anak. Dalam waktu 6 bulan kan menurun. Menurun ya, ada penurunan. Ada ya. penurunan Ya. angkanya sampai 50% kan? Masyarakat jadi respect gitu. Respect. Jadi ternyata sekarang justru masyarakat yang dibilang, jam makin tidak mau ditandatangani itu surat izin tak. Jam pergi kasih menikah nak tak. Jadi akhirnya terbangun. Iya, iya. Dah, akhirnya terbangun. Kesadaran. Masyarakat adalah jangan kasih selesaikan sekolahnya. Tolak dulu anak tak jam dulu menikah. Jadi antara ini mereka. Jadi kan menurut saya kalau tetangga-tetangga bicara kayak begitu kan menjadi satu kekuatan bersama komunal gitu ya. iya. Jadi menurut saya jika modal sosial ini kita coba aktifkan dengan melibatkan ruang-ruang tadi. Kalau kita pinjam kebijakan Makassar jagai anak tak kira-kira ya, gitu betul. Kak Ruby. Nah, dekatkan misalnya melalui shelter di tingkat lurah. Nah, kenapa tidak itu dilakukan di semua desa kelurahan di Sulawesi Selatan ini? Gitu ya. Harus ada gerakan masif bersama untuk melakukan berbagai hal termasuk penurunan angka kekerasan, ya kekerasan, terus pelecehan seksual, juga termasuk bullying bagi anak-anak karena mereka ingin bahagia, ya ingin bahagia, ingin dilindungi, tetapi mereka kadang sulit untuk mencari perlindungan. Nah, kita masuk di bagian akhir ini, Bu Kak Fadia, untuk momen Hari Anak nanti, puncaknya kapan dan akan digelar di mana ini? Yang pasti bahwa berdasar kalau dilihat informasi karena masing-masing lembaga ini ceritanya punya kegiatan ya. kayak seperti gitu seperti tahun lalu sebelumnya. Masing-masing kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman media, NGO, pemerintah juga masing-masing. Lalu ini terkoordinir kan, Kak Ruby? Terkoordinir ini dan sampai pada akhirnya nanti di puncak 23 Juli ini boleh jadi ada juga kegiatan teman-teman yang lewat dari itu, tapi masih dalam rangkaiannya. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman. Apakah itu dilakukan oleh lembaganya ataupun berkolaborasi dengan beberapa pihak-pihak, itu dalam rangka untuk pencapaian tema kita. Sulsel rumah kita, anak dilindungi dan bahagia. Jadi mari menjadikan Sulsel itu sebagai rumah kita bersama, di mana kita dalam artian orang dewasa itu melakukan upaya-upaya dini, pengasuhannya lebih positif ya, ramah, lingkungannya ramah dan nyaman untuk anak-anak kita. Jadi harus dipastikan ada indikator di kabupaten kota layak anak itu Kak Ruby, dipastikan anak itu aman dan nyaman dari dan ke. Jadi mulai dari dia tinggalkan sekolahnya sampai di sekolahnya dan kembali ke rumahnya. Itu dipastikan karena kan ada juga beberapa fakta kejadian kekerasan itu terjadi pada saat dia pergi ke sekolah dalam perjalanan ya. Dan bahkan di Palopo kasusnya ini dia pergi sekolah dan ada yang di sekolah dan jemput anaknya dan sampai sekarang tidak kembali. Nah, itu juga situasi fakta-fakta seperti itu. Jadi indikatornya itu adalah pastikan anak itu ketika dia tinggalkan rumahnya, kalaupun dia bersekolah, jadi ketika dia keluar dari rumahnya harus dipastikan aman sampai dia kembali lagi ke kita gitu. Nah, jadi pertanyaan kita apa yang harus kita lakukan? Ya fungsikan pengawasan. Jagai anak, kontrol, komunikasi dengan sekolah, orang tua dan pihak guru itu penting untuk dibuka komunikasinya lebih setara gitu ya. Jangan hanya konsultasi urusan belajar, tapi juga perkembangan tumbuh kembangnya anak juga harus dikomunikasikan menurut saya. Baik, terima kasih banyak Kak Fadia. Momen Hari Anak atau yang biasanya disingkat HAN itu menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam menjamin hak anak. Hak tersebut seperti hak hidup, tumbuh perkembangan dan juga berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat.
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Selain itu, dari perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah juga dan orang tua. Bertepatan juga dengan momen inilah orang tua dapat membimbing dan mengarahkan anak tanpa mendikte untuk menentukan jalan hidup mereka. Jadi tetap perlu pengawasan, ya, tetap perlu menimbulkan kepekaan, ya, juga bangun komunikasi, baik siapa saja ini, terkhusus untuk di sekolah yang mungkin kita kalau sudah di sekolah kita melepas karena tanggung jawab guru, tetapi bukan berarti tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak ada di situ. Kiranya kurang lebih seperti Ya, itu, kalau di ya. dalam Konvensi Hak Anak Ya. itu disebutkan pengasuhan Pengasuhan alternatif. alternatif. Jadi yang melakukan pengasuhan alternatif ya sekolah, Sekolah. bapak guru, ibu guru gitu. Dan Baik. harus dipastikan juga anak dalam keadaan aman dan nyaman di sana. Ya, harus terjamin pastinya. Harus ada jaminan. Negara juga harus hadir pasti, tetapi kita juga sebagai orang tua perlu melakukan pengawasan itu. Jadi jangan hanya berpikir ketika di sekolah, ketika di tempat mengaji itu tidak ada pengawasan, tapi tetap ada kontrol dan komunikasi yang dibangun. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Dr. Insinyur Fadliah Mahmud MPD selaku Ketua LPA Sulawesi Selatan yang hari ini sudah berbagi bersama dengan kami terkait dengan kegiatan atau yang akan digelar, ya. Ini dalam momen Hari Anak, puncaknya itu tanggal 23 Juli nanti, tetapi ini semuanya akan dikembalikan kepada wilayah masing-masing dan juga dengan komunitas, ya, karena berkolaborasi dengan tema Sulsel Rumah Kita, Anak Dilindungi dan Bahagia. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.